Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairul Madin, mahasiswi dari BIN Salatiga. Nah, di sini saya bersama dengan Bapak Yohanes Ari Hartanta yang akan menjadi narasumber dalam podcast kami kali ini. Siang Pak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah baik sekali. Dan lagi ketemu sama Kak. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai tentang moderasi beragama di kota Salatiga ini Pak. Nah, kan Indonesia terkenal dengan negara Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika yang berbeda-beda tapi satu juga, banyak suku, ras, agama. Akhir-akhir ini topik tentang moderasi beragama itu sering diperbincangkan Pak. Nah, di sini saya ingin tahu bagaimana perspektif Pak Ari tentang moderasi beragama itu. Oh iya, baik. Terima kasih pertanyaan itu. Terima kasih. Ya, kebetulan saya kan sering membaca surat kabar, sering mendengarkan medsos juga. Kalau tentang beragama ngeri, apalagi sekarang mau apa? Mau pemilihan umum, pilkada, selama partisipasi. Nah, maka kan perlu apa sih itu moderasi agama? Nah, moderasi agama itu kok, kalau menurut saya itu cara pandang manusia atau setiap orang sejaknya dan memahami bagaimana dan mengamalkan ajaran agama yang benar. Itu apa? Bahwa semua agama itu baik, agama apapun juga kan macam-macam. Tetapi cara pandang kita bisa memahami apa tuh kaidah kita dalam agama kita masing-masing yang kita percaya itu yang baik. Maka kita cara pandang kita tidak ekstrim pada Islam. Maka di setelah laku dua agama semuanya bukan, tapi kita tidak saling yang mempermasalahkan ekstrim. Nah, dengan kita kan harus bisa menghargai satu sama lain. Oh dia bukan harus menyelesaikan berbeda secara muslim yang beragama secara muslim. Kan kalau di keluarga saya kan Bhinneka Tunggal Ika, ada yang Kristen, ada yang Muslim, ada yang Muhammadiyah, ada yang itu. Iya, tapi kami bisa saling menghargai, ada sesuatu yang bisa. Yang penting kita itu satu tadi, tidak boleh mencari kesalahan. Jadi kita berpikiran positif, thinking itu. Jadi kalau pas ke rumahku karena saya ngajarin ya tak saya siapkan tempat kalau saudara saya yang berkunjung. Silakan kami sholat di sini saya siapkan saja dari ada. Kalau masyarakat memiliki pemahaman yang seperti ini, bagaimana negara kita tidak ada istilahnya politik identitas dicanangkan oleh pemerintah, kalau boleh untuk yang kalau tidak mau dirasakan itu sangat-sangat perlu dan dipahami dan menjadikan satu kesatuan semua dan warga negara Indonesia. Apalagi terjadi seperti Mbak Sati, Mbak dan kamu itu harus indahnya Indonesia kalau semua saling menghargai, moderasi beragama. Lalu tujuannya apa? Tujuan moderasi itu kan mewujudkan kita itu saling rukun, tertib. Siapapun yang pada saat ini kita menjalankan sesuai dengan agama masing-masing. Kemudian melindungi hak mereka yang beragama apapun itu. Kita sudah menerima dan kalau itu terwujud kita akan tenteram, tidak ada masalah, kita mau apapun dia enak,
dan akan terwujud suatu kesejahteraan umat beragama. Itulah tujuan dari edukasi beragama. Dan itu diharapkan oleh pemerintah sehingga anak bangsa untuk ke depannya kita itu satu negara Indonesia Pancasila, itu agamanya bermacam-macam, sukunya bermacam-macam, latar belakangnya bermacam-macam, tidak masalah yang penting Indonesia kita menghargai. Nah, baik, selanjutnya Ya. menurut Bapak, apakah moderasi beragama itu perlu dalam kehidupan masyarakat? Nah, jika perlu, apa saja aspek-aspek yang perlu untuk diterapkan? Oke, ya terima kasih. Ya pasti dong, moderasi beragama itu kan adalah cara pandang kita, sikap dan esensi ajaran agama itu kan melindungi harkat dan martabat manusia. Nah, dan juga menciptakan manfaat berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan tunduk kepada konstitusi. Kita kan ada konstitusi yang disepakati negara. Itu negara jadi masuk di situ kalau moderasi agama itu tidak lepas dari negara hukum atau konstitusi yang diputuskan oleh pemerintah, karena itu merupakan sebuah prinsip dan itu sebagai regulasi bahwa setiap negara apapun liberal, agama ataupun kapitalis itu selalu ada, termasuk agama itu pun juga. Tapi kalau di negara Indonesia kan Pancasila, tapi agama sebagai landasan untuk kontrol, maka harus diatur oleh undang-undang, oleh konstitusi. Nah, untuk menguatkan kan kita mempunyai prinsip ataupun aspek atau prinsip moderasi agama itu. Yang pertama itu kan keadilan. Jadi aspek keadilan. Artinya apa? Bahwa kita itu hidup di tengah-tengah masyarakat di dunia ini, di lingkungan apapun, kita kan selalu berjumpa dengan semua manusia bermacam-macam. Nah, kita harus berusaha berseimbang dalam kita bersosialisasi, bertemu dimanapun kita berbicara, kita berada. Termasuk baik kan di sini kos juga kan, ini kan juga Indonesia, maka kita harus mempunyai aspek tadi. Apa tadi? Adil. Maka harus seimbang, karena ini merupakan salah satu aspek dari semua kehidupan. Kemudian yang kedua, kalau yang kedua adalah prinsip, aspek prinsip moderasi, harus ada prinsip. Kalau bahasa Arabnya atau Muslim kan tawazun, kalau bahasanya macam prinsip. Nah, artinya apa? Di situ kan disebutkan bahwa kita itu harus mempunyai keseimbangan yang positif atau pikiran yang positif dalam semua segi keyakinan yang dimiliki oleh orang Indonesia yang beragama, punya positif tadi, tidak negatif. Ya, makanya disitu positif tadi, keyakinan. Nah, itu bisa diwujudkan dalam prakteknya. Praktek apa? Kalau kita praktek untuk memuji yang di masjid, yang masyarakat di gereja. Nah, praktek untuk kehidupan sehari ya kita saling menghormati, tegur sapa dengan siapa tidak ada masalah, wong kita semua adalah orang Indonesia. Semua itu kan insan yang hidup di dunia ini. Kan kita memiliki aspek kehidupan semua itu, ya hidup kepada siapapun harus bisa menjaga. Tetapi punya prinsip pada agama kita masing-masing itu. Tapi kita harus menegakkan yaitu apa? Prinsip kehidupan hidup yang positif. Itu yang kedua. Makanya itu kan kita itu sebagai
orang beragama yang sudah dikaruniai segala kemurahan dari Tuhan, dan kita wajib bersyukur. Kita gunakanlah itu kemurahan Tuhan, saling berbagi, menghargai. Tidak boleh memberikan kata-kata yang memberi perasaan orang di situ. Prinsipnya. Kemudian yang ketiga, kalau yang ketiga itu adalah toleransi. Aspek toleransi pada siapapun itu suatu dasar atau fondasi yang paling hebat di Indonesia. Kalau tidak ada landasan toleransi, Indonesia akan turun. Karena apa? Misalnya dari bermacam pulau, ya kan? Dari bermacam-macam aneka ragam suku, budaya, adat, bahasa, agama pun juga. Kadang kalau kita itu pergi kan bermacam-macam keunikan. Nah, bahasa ini kan many kind of the culture. Tapi kita bersyukur Indonesia kan bineka tunggal ika. Tapi yang paling pokok adalah kita saling menjaga, menghormati, menghargai satu sama lain. Kapanpun tua muda anaknya, kamu yang sini puasa sini tidak, ya tidak apa-apa, tidak dipermasalahkan. Itu aspek yang ketiga. Itulah moderasi agama di Indonesia kuat, dan itu perlu dicanangkan dan perlu dilestarikan, dikembangkan, menjadikan fondasi supaya negara kita itu tetap eksis, kuat, damai, sejahtera. Begitulah dia kita gitu. Menurut Anda gimana? Iya. Itu bu. Baik, sekarang pertanyaan yang terakhir. Iya Mbak. Ada lagi. Oke, siap. Apakah menurut Bapak moderasi beragama ini sudah diterapkan dengan baik di Kota Salatiga ini yang memang terkenal dengan kota toleransi? Oh, iya. Ini mau tanya atau mau tahu banget? Mau tahu banget Pak. Oh, mau tahu banget. Oke, baik. Aku siap. Jadi kalau moderasi agama di Kota Salatiga itu sudah diterapkan dari dulu. Karena Kota Salatiga setiap ada penilaian evaluasi dari pemerintah itu Kota Salatiga selalu nomor 1. Bahkan sudah dinamakan bahwa Kota Salatiga itu kota tertoleransi se-Indonesia. Se-Indonesia? Iya, Kota Salatiga yang kecil tapi toleran. Itu sudah maka banyak orang dari Rian, Minang itu kan datang ke Salatiga. Dan Kota Salatiga kan taman mini kedua dari Jakarta. Kalau Jakarta kan taman dari semua Nusantara di Salatiga juga, karena ada Universitas Satya Wacana dari Rian, Ambon, Maluku, NTT, semuanya masuk mini kedua. Nah, di Salatiga kan beragam, meskipun kecil kan beragam. Kenapa dikatakan sudah dilaksanakan sesuai dengan keputusan wali kota yang sudah diberikan permennya nomor agak lupa ya nomornya tahun 1980 kalau salah, bahwa Indonesia Kota Salatiga mencanangkan kota beriman, hati beriman. Artinya di Kota Salatiga itu agama duduk bersama. Bahkan ada pembangunan masjid, ada gereja berhadapan, tidak bersama. Dalam melaksanakan agama pun dalam hari-hari besar pun. Dan itu sudah di tahun yang dulu sebelum saya lahir sudah. Karena Kota Salatiga sebagai kota tempat kota batu tulis, Salatiga ini batu tulis, tetapi juga mempunyai sejarah bahwa
Salatiga itu merupakan sejarah pada zaman penjajah. Orang Belanda pun suka ke Salatiga karena Salatiga tempat kota pensiun dan menang. Kenapa? Itu tadi umatnya, masyarakatnya itu tidak ekstrim, saling menghargai, mengerti meskipun izin. Jadi kalau mau bangun apapun izin ya dimudahkan. Gimana? Boleh mau bangun dan saling membantu. Bahkan di daerah saya itu yang dulu saya di Chandra, saya di perumahan saya itu kalau pas halal bihalal yang menjadi panitia orang Nasrani, yang orang Muslim menjadi tamu. Nanti sebaliknya, kalau yang Nasrani Katalan yang jadi panitia yang Muslim. Kalau pas Idul Fitri yang Nasrani gaya yang Muslim silaturahmi salam. Kalau pas Natalan yang Muslim baru yang Nasrani sama. Nah ini salah satu wujud kebersamaan dalam menghargai agama, mewujudkan dalam perilaku kehidupan sehari-hari di masyarakat. Nah, Salatiga seperti itu, dan Salatiga kan ada forum pertemuan agama di kota Salatiga. Semua ada agama Hindu, agama Katolik, agama Kristen, Islam itu bersama. Membicarakan masalah diskusi antar agama. Apa yang dibicarakan mengenai kota Salatiga dan mengenai keadaan Indonesia. Mari kita sama-sama yuk kita orang Indonesia. Kita berpikir gimana kota Salatiga, sekolah apa? Kota hati Nah, aspek yang diserahkan kan toleransi. Maka juga kamu lihat di Pancasila, sebelah timur ada gereja, sebelah selatan ada gereja, sebelah barat masjid. Kan tidak ada masalah. Semua pada waktu yang berada tidak masalah melaksanakan sesuai dengan kaidah masing. Nah ini yang menjadi ikon kota Salatiga. Siapapun yang menjadi pemerintah daerah wali kota selalu mencanangkan toleransi. Maka simbolnya kota hati beriman. Itu. Maka kalau di negara di kota-kota lain kalau ada masalah identitas agama berkecamuk di Salatiga karena masyarakatnya sudah menyadari, memahami apa toh arti pentingnya moderasi agama dari aspek toleransi. Semua dewasa termasuk Kabupaten Mojokerto ke Salatiga. Di Salatiga ada UI, ada Satya Wacana, ada SMP Kristen, SMP Muhammadiyah, semua berbau. Ternyata indahnya kalau itu bersatu, saling menjaga keamanan, ketentraman, yaitu toleransi agama. NKRI Salatiga kota hati beriman. Itu cantik. Terima kasih Pak. Ya, Terima sama-sama. kasih atas ilmunya. Baik. Terima kasih ya Pak Ya. atas waktunya. Terima kasih Bapak sudah berkenan menjadi Ya. narasumber dalam podcast hari ini. Ya. Baik, kami cukupkan podcast hari ini. Apabila ada salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya sebagai narasumber, saya Abdullah Sagarito apabila di dalam menyampaikan tadi diwawancari tidak lengkap, saya kan manusia biasa, tidak sempurna. Saya juga mohon maaf ya sebesar-besarnya.
Cepat diberi santan, nari lepas nyuwun pangampun. Selamat siang, sampai ketemu. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih sama-sama.